Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Latifah, nomor absen 28, kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, apa sih ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Di samping pengertian ilmu kimia mempunyai beberapa manfaat. 1. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. 3. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Cabang-cabang ilmu kimia. Setelah kita tahu sebelumnya, kita juga perlu tahu cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, yaitu 1. Kimia analitik. Kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh dan pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. 2. Biokimia, mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. 3. Kimia anorganik, mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa organik. Berbanding terbalik dengan kimia anorganik. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, dan mekanisme. 5. Kimia fisik mengkaji dasar fisik mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia. 6. Kimia teori adalah studi kimia melalui penjabaran teori dasar. 7. Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Beberapa keselamatan kerja di laboratorium. Apa sih laboratorium itu? Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikum untuk melakukan percobaan. Jenis bahan kimia berdasarkan sifatnya. 1. Mudah meledak atau eksplosif. 2. Pengoksidasi atau oxidizing. 3. Karsinogenik. 4. Berbahaya bagi lingkungan. 5. Mudah menyala. 6. Beracun. 7. Korosif. 8. Penyebab iritasi. Persiapan kerja di laboratorium. 1. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 2. Menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. 3. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. 4. Dilarang makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. 5. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. 6. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama sehabis praktikum. 7. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. 8. Memastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan busen. 8. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup dan sebelum dan sudah melakukan praktikum. Di dalam laboratorium, terdapat fasilitas mutlak yang harus ada di laboratorium. Di antaranya adalah 1. Safety shower, berfungsi sebagai sarana pengaliran air bagi kondisi kritis tertentu. 2. Bak cuci, berfungsi sebagai sarana pencucian peralatan dan pekerja. 3. Lemari asam. 4. Washer, merupakan paket khusus pengalian air dari mata pekerja yang terkena bahan kimia. 5. Perlengkapan kerja. 6. Exhaust fan, diperlukan pada ruangan tertentu seperti ruang preparasi atau pada ruang penyimpanan bahan kimia. 7. Pemadam kebakaran. 8. Alarm. 9. Petunjuk arah keluar ruangan laboratorium. 8. P3K. Di sini ada
Beberapa peran kimia dalam kehidupan. 1. Bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan, contohnya etanol atau alkohol. 2. Bidang pertanian. Ilmu kimia berperan penting dalam bidang pertanian, contohnya adalah pestisida. 3. Bidang industri. Di bidang industri ini, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar industri membutuhkan logam yang baik dan sifat-sifat tertentu. 4. Bidang biologi. Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan kimia. 5. Bidang arkeologi. Penentuan usia fosil yang bisa dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil penerapan ilmu kimia. 6. Bidang hukum. Pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu kimia di dalamnya. Bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Dan ini adalah simbol bahaya. Di lingkungan laboratorium terdapat benda-benda yang berbahaya. Berikut ini adalah beberapa simbol bahaya yang harus dikenali. Sekian hasil penjelasan saya tentang hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.